Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Saya baru saja menonton sebuah video berjudul Mengenal Calvinisme dan John Calvin. Video ini berdurasi sekitar 40 menit dan cukup bagus. Menurut saya Anda harus segera menemukan video tersebut untuk ditonton. Dan untuk apologet Katolik, sebaiknya menonton supaya paham seperti apa para penganut Calvinisme menggambarkan Calvinisme itu dan memuji-muji Calvin seperti apa, a.k.a. kultus Calvinisme itu seperti apa ya, model begitu. Saya akan mengajak kita untuk sebagai orang Katolik yang mengikuti kuliah gratis tersebut, tentu saja mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan logis yang timbul dari pembahasan dan narasi semacam itu. Nah, secara ringkas sebenarnya apa isi dari narasi tersebut? John Calvin mengubah reformasi dari kumpulan kritik terhadap gereja Katolik menjadi satu sistem teologi dan tata masyarakat yang terorganisasi. Calvinisme menempatkan kedaulatan Allah, predestinasi, otoritas kitab suci, disiplin moral, dan tata gereja sebagai dasar untuk membentuk bukan hanya gereja, tetapi seluruh kehidupan sosial dan politik. Nada keseluruhan pembicaraan dalam narasi itu cukup jelas. Calvin digambarkan secara positif sebagai reformis, sarjana, pengungsi yang teraniaya, pembela kitab suci, dan arsitek dunia modern. Sedangkan konteks Katolik lebih sering ditempatkan sebagai sistem lama yang dianggap menyimpang, represif, atau perlu dipulihkan. Karena itu, pembicaraan ini bukan sejarah yang sepenuhnya netral dalam video tersebut, melainkan narasi sejarah yang dibingkai dari sudut pandang simpatik terhadap Calvin. Ya. Nah, saya mengajak kita untuk mewakili para apologet. Berikut ini adalah keberatan apologet Katolik atas narasi Calvinisme tersebut, supaya jangan dianggap memberi kritik secara strawman. Silahkan nonton saja video tersebut dan apa pertanyaan yang timbul dari situ. Pembahasan dalam video berdurasi 40 menit tersebut bukan sekedar sejarah, tetapi adalah narasi legitimasi Calvinisme. Calvin digambarkan sebagai pembaru kitab suci, korban penindasan, arsitek teologi, dan pembentuk dunia modern. Masalahnya, narasi itu justru sering memuji pada Calvin apa yang sebelumnya dikutuk pada gereja Katolik. Apa yang dipuji pada Calvin adalah apa yang dikutuk dalam gereja Katolik. Ya. Nah, yang pertama, klaim pemulihan gereja kuno itu tidak pernah dibuktikan. Calvin mengklaim bahwa reformasi bukan inovasi, melainkan pemulihan kitab suci dan tradisi Bapa Gereja. Tetapi klaim itu hanya diumumkan, bukan dibuktikan. Pertanyaan Katolik, di manakah gereja kuno yang mengajarkan sekaligus hanya dua sakramen, penolakan kurban ekaristi, penolakan doa kepada para kudus, penolakan imamat sakramental, sola scriptura, pembenaran dalam pengertian Calvinis, predestinasi ganda? Para Bapak Gereja memang dapat dikutip secara terpisah, tapi menemukan satu kalimat Agustinus yang cocok dengan Calvin tidak sama dengan menemukan gereja Katolik kuno yang Calvinistis. Konsekuensi logisnya, kalau gereja kuno hanya berarti potongan-potongan teks yang dipilih Calvin, maka Calvin bukan memulihkan gereja kuno. Dia sedang merakit gereja baru dari kutipan-kutipan lama. Yang kedua, Calvin menolak otoritas gereja, tetapi segera membangun otoritas pengganti. Video tersebut memuji Calvin karena menolak hierarki Katolik. Tapi di Geneva, dia menyusun pengakuan iman, katekismus wajib, disiplin moral, mekanisme ekskomunikasi, dan bahkan menuntut warga menyatakan kesetiaan publik kepada rumusan doktrinalnya. Ini kontradiksi yang telanjang. Pertanyaan Katolik, mengapa ketaatan kepada ajaran gereja universal disebut penindasan hati nurani, tetapi ketaatan warga Geneva kepada doktrin Calvin disebut pembaruan?
Mengapa magisterium yang memiliki kesinambungan apostolik ditolak, tetapi magisterium Calvin yang baru berusia beberapa tahun boleh mengikat seluruh kota? Konsekuensi absurditasnya, Calvin tidak menghapus magisterium. Dia hanya memindahkan tahta magisterium dari Roma ke meja kerjanya sendiri. Roma dituduh berkata, gereja harus ditaati. Jenewa kemudian berkata, Calvin harus ditaati. Yang berubah bukan prinsipnya, yang berubah hanyalah nama penguasanya. Poin yang ketiga, kitab suci saja ternyata selalu membutuhkan penafsir yang berkuasa. Narasi dalam video tersebut menyatakan bahwa kehendak Allah hanya dapat diketahui melalui kitab suci, bukan melalui tradisi manusia. Masalahnya, kitab suci tidak pernah berjalan sendirian di Geneva. Kitab suci selalu datang bersama tafsiran Calvin, katekismus Calvin, pengakuan iman Calvin, ordinasi gereja Calvin, konsistori Calvin, disiplin moral Calvin. Pertanyaan Katolik, ketika dua orang sama-sama membaca Alkitab, tetapi berbeda pendapat, siapakah yang memutuskan? Alkitab tidak turun dari langit untuk memberikan putusan verbal yang baru. Pada akhirnya, manusialah yang menafsirkan. Di Geneva, manusianya adalah Calvin dan struktur yang dibangun oleh dia sendiri. Konsekuensi logisnya, sola scriptura dalam praktik berubah menjadi kitab suci adalah otoritas tertinggi sejauh ditafsirkan dengan benar, dan benar berarti sesuai dengan Calvin. So, dengan demikian tradisi tidak dihapus. Tradisi hanya disamarkan sebagai tafsir murni Alkitab. Yang kelima, ada penolakan 5 sakramen. Itu mengandung persoalan otoritas. Calvin menerima hanya baptisan dan perjamuan kudus, lalu menyebut 5 sakramen lainnya sebagai buatan manusia. Pertanyaan Katolik, atas dasar otoritas apa Calvin menentukan jumlah sakramen? Kitab suci tidak menyediakan sebuah ayat yang berbunyi, jumlah sakramen adalah 2. Calvin sampai kepada angka 2 melalui definisi sakramen yang telah dia susun sendiri, lalu memakai definisi itu untuk menolak tradisi gereja. Itu lingkaran. Apa lingkarannya? Yang pertama, Calvin menentukan definisi sakramen. Yang kedua, yang tidak sesuai definisi Calvin dinyatakan bukan sakramen. Yang ketiga, kesimpulannya hanya sakramen versi Calvin yang alkitabiah. Konsekuensi absurditasnya, manusia yang menolak kewenangan gereja untuk mendefinisikan sakramen justru mengambil kewenangan itu bagi dirinya sendiri. Dia menuduh gereja menambah, sementara dirinya bebas mengurangi. Keren kan? Yang kelima, doktrin perjamuan kudus Calvin tidak lahir dari kejelasan Alkitab. No. Pembahasan tersebut mengakui bahwa Lutheran, Zwinglian, dan Calvinis berbeda tajam mengenai kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus. Calvin kemudian mengambil posisi kehadiran rohani yang nyata. Ini justru menjadi keberatan besar terhadap prinsip reformasi. Pertanyaan Katolik, kalau kitab suci begitu jelas dan mencukupi sebagai otoritas tunggal, mengapa para reformator generasi pertama langsung terpecah mengenai pusat ibadat Kristen? Ya, perjamuan kudus itu pusat dari ibadat Kristen. Luther membaca, inilah tubuhku, lalu mempertahankan kehadiran nyata. Zwingli membaca teks yang sama, lalu melihat simbol. Calvin membaca teks yang sama, lalu mengajarkan kehadiran rohani. Siapa yang benar? Konsekuensi logisnya, sola scriptura tidak menghasilkan satu iman ekaristis, tetapi sekurang-kurangnya 3 tafsir yang saling menolak. Baku naik. Nah, ironinya, reformasi mengutuk Roma karena dianggap menambahkan filsafat pada sakramen, lalu para reformator sendiri menciptakan teori-teori baru agar dapat menjelaskan
mengapa kalimat Kristus tidak boleh dipahami seperti yang dipahami gereja selama berabad-abad. Persoalan berikut adalah predestinasi ganda. Ini menimbulkan persoalan moral serius. Camkan. Narasi dalam video tersebut menyatakan bahwa Allah sejak kekal memilih sebagian manusia untuk diselamatkan dan membiarkan yang lain menerima hukuman tanpa berdasarkan iman atau kebaikan yang telah diketahui sebelumnya. Oh ya, di sini keberatan Katolik bukan sentimental, tetapi metafisis dan moral. Pertanyaan Katolik, kalau keselamatan dan kebinasaan telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan respons bebas manusia, dalam arti apa penghakiman dapat disebut adil? Kalau seseorang tidak menerima rahmat yang memungkinkan keselamatan, bagaimana dia dapat dipersalahkan karena tidak melakukan sesuatu yang secara nyata tidak mungkin dia lakukan? Mikir, kalau Allah sungguh menghendaki semua orang diselamatkan, bagaimana kehendak itu diselaraskan dengan keputusan untuk tidak memberikan rahmat keselamatan kepada sebagian manusia? Konsekuensi absurditasnya, manusia diperintahkan bertobat, tetapi sebagian tidak memperoleh kemungkinan nyata untuk bertobat. Manusia dihukum karena tidak datang kepada Allah, tetapi menurut sistem tersebut, mereka tidak bisa datang kecuali terlebih dahulu dipilih. Maka panggilan universal Injil beresiko berubah menjadi drama dengan hasil yang telah ditentukan. Pintu dibuka bagi sebagian orang, dikunci bagi yang lain, lalu semua dipersalahkan karena tidak masuk. Ini bukan lagi misteri rahmat. Ini mendekati determinisme teologis yang dibaptis dengan nama kedaulatan Allah. Masih ada lagi. Yang ketujuh, disiplin moral Calvinisme berisiko mengubah Injil menjadi tata tertib kota. Video tersebut, ceramah itu memuji Calvinisme karena menerapkan iman pada seluruh kehidupan sosial melalui konsistori, disiplin moral, dan kerjasama gereja negara. Tidak ada masalah dengan disiplin moral. Gereja Katolik juga mengajarkannya. Persoalannya adalah inkonsistensi. Pertanyaan Katolik, mengapa hukum kanonik Katolik disebut dominasi institusional, tetapi pengawasan moral konsistori disebut penerapan Injil? Mengapa struktur gereja Katolik dianggap mencampuri hati nurani, sedangkan struktur Geneva yang mengawasi perilaku warga dianggap sebagai kesalahan publik? Konsekuensi logisnya, reformasi bermula dengan protes terhadap kekuasaan gerejawi, tetapi berakhir dengan pembentukan kota konfesional yang mengatur keyakinan, liturgi, pendidikan, moralitas, dan partisipasi sakramental warga. Calvin keluar dari Roma yang mengatur iman, lalu membangun Geneva yang mengatur iman dengan lebih dekat, lebih lokal, dan lebih langsung. Kemudian yang ke-8, ada konflik dengan pemerintah menunjukkan batas teori gereja dan negara. Calvin itu menolak campur tangan Dewan Kota dalam masalah liturgi dan bahkan menahan perjamuan kudus dari warga, lalu dipecat sebagai pastor kota. Tapi setelah dipanggil kembali, tata gerejanya diterima dan Geneva menjadi pusat Calvinisme internasional, ya kan? Nah, pertanyaan Katolik, siapakah otoritas terakhir di Jenewa, gereja atau Dewan Kota? Kalau pemerintah sipil berhak menunjuk dan memecat pastor, bukankah gereja telah ditempatkan di bawah negara? Tapi jika Calvin bisa menolak keputusan pemerintah atas nama kewenangan spiritual, bukankah dia sedang mengakui bahwa gereja membutuhkan otoritas sendiri yang tidak berasal dari negara? Konsekuensi logisnya, Calvinisme membutuhkan pemisahan gereja negara, tetapi juga membutuhkan kerjasama keduanya untuk memaksakan tata moral. Gereja harus bebas dari negara
ketika negara menentang Calvin, tetapi negara harus mendukung gereja ketika Calvin ingin mendisiplinkan kota. Ini bukan prinsip yang stabil. Ini mudah berubah menjadi negara tidak boleh mencampuri gereja kecuali ketika gereja membutuhkan negara untuk melaksanakan programnya. Keren. Kemudian poin yang berikutnya, ke-9, keberhasilan sosial tidak membuktikan kebenaran teologis. Ya, ceramah tersebut menekankan bahwa Calvinisme mempengaruhi pendidikan, literasi, etika kerja, politik, dan lahirnya dunia modern. Pengaruh historis itu nyata ya saudara-saudara, namun pengaruh tidak identik dengan kebenaran. Pertanyaan Katolik, apakah sebuah doktrin menjadi benar karena produktif secara sosial? Kapitalisme, nasionalisme, liberalisme, dan sekularisme juga membentuk dunia modern. Apakah semua itu otomatis benar secara teologis? Konsekuensi logisnya, kalau keberhasilan historis dijadikan ukuran kebenaran, Kekaisaran Romawi, Islam, komunisme, dan kapitalisme juga bisa menuntut legitimasi berdasarkan luasnya pengaruh. Kebenaran iman tidak diukur dari seberapa cepat gagasan menyebar atau seberapa kuat dia membentuk negara. Heresi juga dapat terorganisasi, dicetak dalam buku saku, diajarkan di akademi, dan diekspor lintas perbatasan. Heresi. Mesin cetak dapat mempercepat penyebaran gagasan, tetapi dia tidak bisa mengubah gagasan menjadi wahyu. Yang ke-10, narasi persekusi disajikan secara sepihak. Keren. So, video tersebut menampilkan Calvin sebagai korban persekusi Katolik dan kerajaan Prancis. Oh ya, penganiayaan dan eksekusi karena keyakinan memang harus dikritik, tapi sejarah harus memakai ukuran yang sama kepada semua pihak. Pertanyaan Katolik, apakah narasi tersebut juga akan mengkritik pemaksaan doktrinal dan penghukuman terhadap kelompok yang dianggap sesat di wilayah Protestan? Apakah kebebasan hati nurani berlaku bagi Calvin ketika dikejar, tetapi tidak berlaku bagi orang yang menolak pengakuan iman Calvin di Geneva? Konsekuensi moralnya, kalau pemaksaan oleh Katolik disebut tirani, sedangkan pemaksaan oleh Calvinis disebut disiplin, maka yang sedang dipakai bukan prinsip moral, melainkan loyalitas kelompok. Penganiayaan tidak berubah menjadi suci hanya karena dilakukan oleh pihak yang memenangkan narasi sejarah. So, setelah mengajukan keberatan-keberatan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan catat dan kita diskusi. Yang pertama, di abad berapakah Gereja Universal pernah mengajarkan keseluruhan sistem Calvin sebelum Calvin lahir? Yang kedua, siapa yang memberikan Calvin otoritas untuk menentukan bahwa gereja selama lebih dari 1000 tahun telah salah dalam sakramen, imamat, ekaristi, dan doa para kudus? Yang ketiga, mengapa tradisi gereja dianggap tradisi manusia, tetapi katekismus, pengakuan iman, dan ordinansi Calvin tidak? 4. Jika Alkitab cukup jelas, mengapa Luther, Zwingli, dan Calvin tidak sepakat tentang perjamuan kudus? Yang kelima, kalau setiap orang tunduk kepada kitab suci, siapa yang memutuskan tafsir siapa yang sesuai dengan kitab suci? Siapa? Yang keenam, mengapa Gereja Katolik tidak boleh mengikat hati nurani, tetapi warga Geneva boleh diwajibkan menyatakan kesetiaan kepada doktrin Calvin? Yang ketujuh, apakah predestinasi ganda sungguh mempertahankan keadilan Allah atau menjadikan manusia dihukum karena tidak memperoleh rahmat yang memang tidak diberikan kepadanya? Yang kedelapan, kalau gereja sudah lenyap dalam penyimpangan selama berabad-abad, bagaimana janji Kristus bahwa alam maut tidak akan menguasainya tetap benar?
Yang ke-9, kalau Calvin memulihkan gereja kuno, mengapa gereja hasil pemulihannya segera berbeda dari Lutheran, Anglikan, Anabaptis, dan kelompok reformasi lainnya? Dan yang ke-10, mengapa fragmentasi reformasi disebut kebebasan Injil, sementara kesatuan doktrinal Katolik disebut penindasan? Kenapa? Nah, kelemahan utama dari perkuliahan ceramah 40 menit itu terletak pada satu ilusi besar. Calvin dipresentasikan seolah-olah dia membebaskan kekristenan dari otoritas manusia, padahal dia mengganti otoritas gereja dengan otoritas penafsir baru. Dia menolak tradisi, lalu membangun tradisi Calvinis. Dia menolak magisterium, lalu membentuk konsistori. Dia menolak dogma gereja, lalu menyusun instituts. Dia menolak pemaksaan hati nurani, lalu menuntut pengakuan iman warga. Dia menolak sistem lama, lalu membangun sistem baru yang tidak kalah ketatnya. Pertanyaan akhirnya sederhana dan tidak bisa dihindari oleh para penganut Calvinisme. Mengapa seorang teolog Prancis abad ke-16 harus dipercaya lebih daripada gereja yang menerima kitab suci, menjaga suksesi apostolik, merumuskan kredo, dan bertahan sejak zaman para rasul? Calvin memang seorang intelektual besar, tetapi kecemerlangan tidak sama dengan infalibilitas. Sistem yang rapi bisa tetap berangkat dari premis yang keliru. Sebuah istana logika tetap akan miring kalau fondasinya adalah keputusan seorang penafsir untuk menjadikan tafsirnya sendiri sebagai ukuran bagi seluruh gereja. So, silahkan dijelaskan pertanyaan satu persatu. Keep calm and stay away from kultus Calvinisme. Iya kan, kultus Calvin kan? Calvin sudah mati tapi paus sampai sekarang. Masih mendingan di gereja Katolik pausnya mati diganti. Calvin tidak tergantikan sampai detik ini. Anda Calvinis bukan?